Martial Peak 3470. Setelah dengan keras menegur Boya dan memaksanya pergi, Yang Kai berbalik untuk melihat Si King. Dia saat ini duduk di bagian terdalam dari tempat tidur. Tubuhnya meringkuk, dan tangannya memeluk lututnya. Wajahnya benar-benar kehabisan darah, dan dia tampak sangat ketakutan. Yang Kai memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia sedikit mengendurkan ekspresinya dan berkata, jangan bergaul dengan wanita iblis itu di masa depan. Dia bukan orang baik. Si King semakin mengecilkan tubuhnya dan mengangguk tanpa terasa. Melihatnya seperti ini, Yang Kai tahu bahwa dia tidak mengambil hati kata-katanya. Dia menebak bahwa di matanya, dia adalah penjahat terbesar di dunia. Dia tidak bisa mengatakan hal buruk tentang dia di belakangnya, jadi dia hanya bisa berhenti. Setelah merenung sejenak, dia dengan santai menjentikkan manik roh luar angkasa dan mengingatkannya, jika kamu menghadapi bahaya, aktifkan mantra terlarang di manik ini. Itu akan melindungimu. Dia tidak bisa selalu menjaga Si King. Anda masih memiliki banyak hal untuk ditangani nanti. Tidak mudah mengeluarkannya dari Blood Fighting Arena, jadi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Manik roh luar angkasa sudah cukup untuk melindunginya. Selama reaksinya tidak terlalu lambat, dia bisa menggunakan manik ini untuk berteleportasi ke sisi Yang Kai ketika dia menghadapi bahaya yang tak tertahankan. Tentu saja, premisnya adalah dia harus berada di benua yang sama dengan Yang Kai. Namun, Yang Kai menganggap bahwa kemungkinan dia menggunakan manik-manik ini tidak terlalu tinggi. Sekarang dia memiliki kendali atas seluruh benua bayangan awan, Raja Iblisnya tidak akan berani melanggar perintahnya. Dia takut tidak ada seorang pun di sini yang berani bergerak pada orang-orangnya. Setelah memberikan perintahnya, dia tidak peduli dengan reaksi Si King dan melangkah keluar. Di belakangnya, Si King mengangkat kepalanya dan melirik Yang Kai dengan ekspresi yang sedikit rumit. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum meletakkan manik-manik itu. Pada saat ini, Yang Kai dan Song sedang mengendarai kereta berkepala harimau ke arah benua bayangan awan. Setengah hari kemudian, di hutan belantara, kereta berkepala harimau berhenti di ketinggian. Yang Kai dan Song turun dari kereta. Mereka melihat sekeliling dan berkata, apakah Anda yakin itu ada di sini? Suara juga menoleh dan melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang mengukur lokasi. Setelah beberapa saat, dia menjadi hampa dan berkata, itu benar di mana saya berada. Yang Kai mengangguk sedikit. Prinsip luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi. Dia menutup matanya dan merasakan sesuatu dalam diam. Song menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tidak berani mengganggunya, jadi dia menunggu dengan tenang. Setelah 1 jam penuh, Yang Kai membuka matanya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Song dan bertanya, kapan gerbang realem di sini menghilang? Kemana arahnya? Dia telah mencari informasi di gerbang realem benua bayangan awan dan memastikan bahwa apa yang dikatakan Bai Zuo itu benar. Benua bayangan awan awalnya memiliki 5 gerbang alam, yang menghubungkan 5 benua yang berbeda. Namun, dalam 1000 tahun terakhir, 4 realem guides telah menghilang satu demi satu. Yang terakhir terhubung ke benua Lan Yuan, yang hampir sepenuhnya mengisolasi benua bayangan awan. Jika seorang pekerja ingin melakukan pekerjaan dengan baik, dia harus mengasah alatnya terlebih dahulu. Dia ingin melindungi gerbang realem terakhir, jadi dia harus melihat keempat gerbang realem yang menghilang. Paling tidak, dia harus tahu mengapa mereka menghilang. Bahkan jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia setidaknya harus menemukan beberapa petunjuk. Namun, meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada yang abnormal di sini. Jika bukan karena konfirmasi suara, dan semua informasi yang dia cari mengarah ke gerbang realem di sini, Yang Kai akan curiga bahwa dia telah melakukan kesalahan di suatu tempat. Suara berkata, gerbang realem di sini adalah yang pertama menghilang, sekitar 1000 tahun yang lalu. Tanda-tanda sebelum menghilang sangat mirip dengan gerbang realem terakhir. Ada tanda-tanda ketidakstabilan. Itu bisa mengarah ke benua api darah. Setelah jeda, dia bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu, Yang Mulia? Meskipun dia tahu bahwa ada sedikit harapan setelah melihat reaksi Yang Kai, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tetapi yang membuatnya kecewa, Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menemukan apapun. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Dia mengangkat tangannya dan memanggil kereta perang berkepala harimau. Suara secara alami tidak keberatan. Dia naik kereta dengan Yang Kai dan memimpin jalan. Setengah hari kemudian, mereka berdua tiba di langit di atas laut. Di bawah mereka, ombak naik dan turun, dan laut tidak terbatas. Seperti sebelumnya, Yang Kai memejamkan matanya untuk merasakan sementara Song menunggu dengan tenang di sampingnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Prinsip ruang angkasa di sekitarnya berfluktuasi lebih keras. Suara telah memperhatikannya, dan ketika dia melihat ini,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menyadari bahwa Yang Kai pasti telah menemukan sesuatu. Saat berikutnya, dia melihat Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan melihat kehampaan di depannya. Prinsip luar angkasa di sekelilingnya berenang, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Kecepatan kemajuan tangannya sangat lambat, seolah-olah ada perlawanan besar di kehampaan. Yang lebih mengejutkan Sound adalah bahwa setelah maju sekitar setengah kaki, tangan Yang Kai tiba-tiba menghilang, seolah-olah mereka telah bergabung ke dalam kehampaan. Suara tidak bisa membantu tetapi tertegun. Prinsip luar angkasa sangat misterius. Kemudian, dia mendengar Yang Kai berteriak, "Buka!" Seiring dengan teriakan ini, tangan Yang Kai tiba-tiba bergerak ke samping. Saat berikutnya, kekosongan tampak terkoyak, dan retakan muncul dengan santai di depan Sound. Di dalam celah itu ada kekacauan dan kehampaan. Tidak hanya menelan garis pandang, tetapi bahkan Divine Sense yang mengalir langsung menghilang. Suara, bagaimanapun, sangat bersemangat. Dia berteriak, "Yang mulia." Yang Kai menutup telinga terhadap kata-katanya dan mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Pakaiannya berkibar tanpa angin, dan retakan di depannya semakin besar. Ketika itu cukup besar untuk mereka berdua lewati, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lengan Sound, dan bergegas ke celah bersamanya. Dalam sekejap, keduanya menghilang. Suara merasakan dunia berputar, dan pandangannya terbalik. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di dunia lain. Dia mengumpulkan pikirannya dan melihat ke bawah dengan linglung. Ketika dia melihat beberapa pemandangan yang dikenalnya, dia berkata dengan penuh semangat, "Benua langit guntur." Gerbang realem yang menghilang tadi awalnya terhubung ke benua langit guntur. Suara telah hidup di benua bayangan awan selama ribuan tahun. Pada tahun-tahun awal, sebelum gerbang realem menghilang, dia sering datang ke benua langit guntur untuk melakukan bisnis. Secara alami, dia tidak asing dengan pemandangan di pintu keluar. Namun, sejak gerbang realem menghilang, dia tidak pernah ke sini lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat pemandangan di sini lagi suatu hari nanti. Untuk sesaat, dia penuh percaya diri pada Yang Kai. Dia merasa bahwa tidak masuk akal bagi orang suci untuk mengirimnya ke benua bayangan awan untuk melindungi gerbang alam. Dengan cara seperti itu berarti dia benar-benar dapat membuka gerbang realem yang hilang lagi, sehingga benua bayangan awan tidak lagi dalam bahaya terisolasi. Jangan bahagia terlalu dini, Yang Kai tampak acuh tak acuh, menuangkan air dingin ke kegembiraan Sound. "Lihat di belakangmu." Suara tertegun sejenak dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat bahwa celah di void yang mereka lewati sedang menutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu mungkin akan menghilang dalam waktu kurang dari 10 napas. Kegembiraan dan antisipasinya berubah menjadi apa-apa. Dia tercengang dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Yang Kai tertawa dan berkata, "Saya baru saja mengikuti jejak gerbang realem di masa lalu dan secara paksa menerobos void untuk datang ke sini. Kedua benua memiliki prinsip dunia mereka sendiri, sehingga mereka secara alami akan memperbaiki gangguan kekuatan eksternal dan kembali ke sumbernya." Lalu gerbang alam, Yang Kai berkata, "Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, tetapi bukan tanpa harapan. Karena jejak hubungan antara dua benua masih ada jalan. Mari kita kembali dulu." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan membuka celah yang hampir tertutup lagi, mengarahkan Sound kembali ke arah mereka datang. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke benua Cloud Shadow. Melihat celah yang menutup dengan cepat, Sound menghela nafas dalam hatinya. Namun, setelah mengalami hal seperti itu, dia melihat secercah harapan. Setelah itu, keduanya pergi ke dua lainnya menghilang realm guides dan hati-hati menyelidiki mereka. Setelah menghabiskan 2 hari, mereka akhirnya selesai menyelidiki dua tempat itu. Hasilnya membuat suara terasa sedikit lebih baik, karena kedua tempat itu berada dalam situasi yang sama dengan gerbang alam yang menuju ke benua langit guntur. Ada jejak yang tertinggal, cukup bagi Yang Kai untuk merobek ruang dan langsung pergi ke sana. Hanya gerbang alam pertama yang mengarah ke benua api darah yang membuat Yang Kai tak berdaya. Dengan kata lain, dari 4 gerbang realem yang menghilang, ada harapan bagi 3 untuk muncul kembali, tetapi tidak ada harapan untuk yang pertama sama sekali. Ini sedikit membingungkan Yang Kai. Berbicara secara logis, tidak ada banyak perbedaan antara 4 gerbang dunia yang menghilang dan mereka semua harus berada dalam situasi yang sama, tetapi tempat di mana dia pertama kali menyelidiki agak berbeda dari yang lain. Pikirkan baik-baik, suara. Apa perbedaan antara keempat gerbang alam ini? Kamu berpikir bahwa gerbang alam yang menghubungkan ke benua api darah berbeda dari 3 lainnya? Yang Kai tidak mengerti. Lagi pula, dia baru berada di sini untuk waktu yang singkat, jadi dia hanya bisa bertanya pada Sound. Inilah mengapa dia membawa Sound bersamanya. Waktu. Suara berpikir sejenak, lalu menyarankan kemungkinan tebakan.
Gerbang realem pertama menghilang untuk waktu yang lama. Mungkinkah ini alasannya? Ini baru 1000 tahun, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Apalagi, Yang Kai mengerutkan kening. Suara terus berpikir. Setelah beberapa saat, dia menatap Yang Kai dan berkata, benar, Blood Flame Kontinen telah menghilang. Realem Gate yang terhubung ke Cloud Shadow Kontinen adalah Realem Gate terakhir yang dimilikinya. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang begitu penting sebelumnya? Jika dia tidak salah, inilah alasan mengapa jejak gerbang Realem menghilang. Jika benua Blood Flame telah menghilang, bagaimana mungkin jejak gerbang Realem tetap ada? Suara sedikit malu. Saya lupa. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak menyalahkannya. Karena dia sudah menemukan alasannya, sisanya mudah. Jika dia ingin melindungi gerbang Realem, Yang Kai setidaknya harus mencari tahu mengapa gerbang Realem telah ada begitu lama. Berbicara secara logis, hal seperti itu seharusnya sudah ditetapkan oleh prinsip dunia sejak lama. Namun kenyataannya, ada banyak benua di wilayah iblis, dan masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 2 atau 3 gerbang alam. Itu sangat aneh. Jadi tidak peduli apa, dia harus melakukan perjalanan ke satu-satunya gerbang dunia yang masih hidup. Pertama, dia harus menyelidikinya, dan kedua, dia bisa menggunakan gerbang dunia yang tidak stabil untuk memahami energi spasial. Jika dia bisa meningkatkan pemahamannya tentang hukum tata ruang karena ini, tentu saja itu yang terbaik.